Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Nah, Bismillah, perkenalkan saya Kartika Adriani Tias, biasa dipanggil Adri. Hari ini saya akan menjelaskan bab 4 tentang isti'azah dan basmalah. Isti'azah. Isti'azah secara etimologi berarti memohon perlindungan dan bersandar. Sedangkan secara terminologi, isti'azah adalah lafaz yang digunakan untuk menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan kepadanya dari setan yang terkutuk. Isti'azah juga sering disebut ta'awudz atau berlindung. Hukum membaca isti'azah. Jumhur ulama berpendapat bahwa membacanya adalah mustahabah, bersifat anjuran, atau sunnah. Dan ada yang berpendapat bahwa hukum membacanya adalah wajib. Dalilnya sebagai berikut. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surah An-Nahl ayat ke-98. Membaca isti'azah. Sebagai bentuk pengamalan surah An-Nahl ayat 98, seorang pembaca harus membaca isti'azah ketika hendak membaca Al-Quran. Ijma' para ulama mengatakan bahwa lafaz isti'azah bukan ayat Al-Quran karena itu tidak tertulis di dalam mushaf Al-Quran. Redaksi isti'azah. Redaksi isti'azah yang banyak dipilih oleh para ulama dan yang paling populer ditinjau dari periwayatan bacaan Al-Quran adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Redaksi ini yang maknanya paling mendekati firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-98. Boleh membaca isti'azah dengan redaksi lain. Contohnya, A'udzu billahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Penyebutan isti'azah saat mengutip ayat. Tidak dianjurkan mengucapkan isti'azah atau ta'awudz setelah ungkapan Allah berfirman atau firman Allah dengan kalimat langsung, sehingga menjadi kalimat Allah berfirman, A'udzu billahi. Contohnya, Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau firman Allah, A'udzu billahi, Wallahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seyogyanya, untuk mengutip ayat cukup menyebutkan Allah berfirman dan langsung diikuti oleh ayat yang ingin dikutip. Misalkan, Qala Allahu ta'ala فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah dari setan yang tertutup. Atau Qaulullahi ta'ala فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Firman Allah Subhanahu wa taala,
apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah engkau meminta pertolongan kepada Allah dari setan dan tertipu. Cara membaca isti'adzah. Yang pertama dibaca jahar atau bersuara. 1. Ketika membaca Al-Quran dengan suara keras dan didengarkan oleh orang lain. Yang kedua, dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Yang ketiga, oleh pembaca pertama saat membaca Al-Quran bergantian dalam kelompok. Yang kedua, dibaca sir atau pelan, lirik. 1. Ketika membaca Al-Quran dengan sir, baik sendirian atau dengan orang lain. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran sendirian, baik dengan suara keras atau tanpa suara. Yang ketiga, sebelum membaca surah Al-Fatihah pada rakaat pertama dalam sholat. Yang keempat, oleh orang kedua dan seterusnya ketika membaca bergiliran. Hal ini dimaksudkan agar bacaan tetap tersambung. Bacaan terjeda pekerjaan. Bila bacaan Al-Quran seorang pembaca terputus oleh hal-hal yang bersifat darurat seperti bentuk, bersin, atau perkataan yang berhubungan dengan ayat yang dibacanya, semisal tafsir ayat tetapi masih dalam satu majelis, maka dia tidak perlu membaca isti'adzah untuk melanjutkan membaca. Jika bacaan seseorang terputus karena sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan ayat Al-Quran yang sedang dibacanya, misalkan seperti percakapan biasa atau makan, maka untuk kembali memulai bacaan, hendaknya dia membaca isti'adzah. Menjawab salam termasuk dalam kategori pekerjaan di luar bacaan Al-Quran. Kita memasuki ke basmalah. Redaksi basmalah adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa basmalah adalah salah satu ayat dalam surah An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya berbunyi dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Basmalah dibaca di permulaan semua surah dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, karena basmalah tidak tertulis di permulaan surat tersebut. Kenapa tidak membaca basmalah di permulaan surah At-Taubah? 1. Tidak disebutkan di permulaan surah tersebut. Kedua, surah ini turun berkenaan dengan perang dan di dalamnya Allah menyingkap kejahatan orang-orang musyrik. Yang ketiga, basmalah merupakan rahmat, kasih sayang, dan tidak ada kasih sayang buat orang-orang musyrik. Membaca surah At-Taubah selain ayat pertama. Dalam memulai bacaan dari tengah surah At-Taubah, pembaca bebas memilih antara membaca basmalah atau tidak membacanya. Meskipun demikian, dia tetap memperhatikan konteks makna ayat yang dibacanya. Tetapi dengan melihat penjelasan di atas, sebaiknya kita tidak membaca basmalah, baik itu di awal ataupun di tengah kalimat pada surah At-Taubah. Memulai bacaan di tengah surah. Bila memulai bacaan Al-Quran dari tengah suatu surah atau dari ayat yang bukan permulaan surah, boleh membaca basmalah atau boleh tidak membacanya. Namun sebagian ayat lebih utama didahului dengan basmalah. Sehingga perlu melihat konteks ayat yang akan dibacanya dan menyesuaikan dengan basmalah. Contoh, saat membaca ayat yang dimulai dengan dhamir, kata ganti, yang menjadi pengganti lafaz jalalah, lebih utama membaca basmalah. Sangat ditekankan untuk memulai bacaan dengan membaca basmalah bila memulai bacaan suatu ayat yang diawali dengan dhamir, kata ganti, yang merupakan pengganti Allah. Contoh, memulai bacaan dari ayat 15 pada surah Al-Mulk
dan ayat 40 surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Al-Mulk ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi yuraddu ilmus sa'ah. Kepadanya lah ilmu tentang hari kiamat itu dikembalikan. Fussilat 47. Setelah membaca isti'azah, untuk memulai bacaan ayat di atas sebaiknya membaca basmalah. Karena dhamir kata ganti dia, dua, pada ayat tersebut merupakan kata ganti untuk Allah. Dalam bahasa Arab, dhamir menjadi pengganti kata terdekat yang telah disebut sebelum dhamir tersebut. Maka bila setelah membaca isti'azah langsung membaca ayat tersebut, yaitu dhamir huwa tadi, akan menjadi kata syaiton dari kalimat isti'azah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi sebaiknya membaca basmalah bila memulai bacaan surah Al-Mulk ayat 15 dan surah Fussilat ayat 47. Supaya dhamir atau huwa tetap menjadi pengganti lafaz jalalah atau Allah. Lebih utama tidak membaca basmalah. Pada sebagian tempat lebih diutamakan tidak memulai bacaan dengan basmalah, yakni ayat-ayat yang berkenaan dengan orang-orang kafir dan doa terhadap kesengsaraan mereka atau keburukan-keburukan orang munafik, berita tentang neraka atau tentang syaitan. Contohnya, memulai bacaan dari ayat 268 dan ayat 116 dari surah Al-Baqarah. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wa qalu ittakhadallahu walada. Isti'azah, basmalah, dan awal surah. Terdapat 4 cara yang diperkenankan dalam membaca isti'azah, basmalah, dan awal surah, yaitu 1. Berhenti di akhir isti'azah dan akhir basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi setiap ayat kita berhenti. Yang kedua, berhenti di akhir isti'azah dan menyambung basmalah dengan awal surah cara dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga, menyambung isti'azah dan basmalah, lalu berhenti di akhir basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang keempat, menyambung isti'azah, basmalah, dan awal surah yang akan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kurang lebih seperti itu. Menyambung 2 surah.
Untuk menyambung akhir surah dan awal surah berikutnya, terdapat 3 cara yang diperbolehkan, yaitu 1. Berhenti di akhir surah dan akhir basmalah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, menyambung akhir surah, basmalah, dan awal surah berikutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, berhenti di akhir surah dan menyambung basmalah dengan awal surah berikutnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Cara yang terlarang. Menyambung akhir surah dengan basmalah, lalu berhenti di akhir basmalah adalah terlarang. Karena membaca dengan cara tersebut, dikhawatirkan ada yang mengira basmalah adalah akhir surah sebelumnya. Padahal basmalah hanya dijadikan awal surah. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Menyambung akhir Al-Anfal dan awal At-Taubah. Terdapat 3 cara yang diperbolehkan, yaitu 1. Berhenti atau wakaf di akhir surah Al-Anfal dan mengambil nafas, lalu melanjutkan ke surah berikutnya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi iladdina ahadtum minal musyrikin. Yang kedua dengan saktah, yaitu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulih. Minallahi wa rasulihi iladdina ahadtum minal musyrikin. Yang ketiga, menyambung atau wasal akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alimun. Bara'atum minallahi wa rasulih. Minallahi wa rasulihi iladdina. Saya ulangi. Minallahi wa rasulihi iladdina ahadtum minal musyrikin. Perhatian, pembaca Al-Quran harus memperhatikan ketentuan i'rab dan kaidah-kaidah bahasa Arab ketika menyambung isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Misal, membaca kasrah pada huruf mim pada ar-rahim di akhir isti'adzah dan mim ar-rajim di akhir basmalah dan meniadakan bunyi hamzah wasal pada bacaan berikutnya. Contohnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi di rahim ini kita wasolkan. Jadi langsung dibaca biqra.
Sekian penjelasan hari ini tentang isti'azah dan basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah.